VW ini sekarang semakin eksklusif jadinya karena memang Dia udah masuk bukan- dalam klasik premium high iya, ya. Sekarang Om, boro-boro. Iya, VW. Boro-boro 50, 70, 100 gak dapet Om. iya 100 Dapat nggak dapat. bahan itu biasanya. Dapat bahan. Iya. Ketemu di jalan tapi mereka kan pelan-pelan kicir kenal potek ini. War, Poteknya war, suka war, cengkap war, ya. gitu. Terkenal kenceng-kenceng dulu. Ngawur tahu gitu. Pokoknya kalau dari belakang tuh kelihatan ada api cerak. Itu baru seru ya. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Raymond di Race Channel. Hari ini saya bersama dengan beberapa orang nih. Siapa beliau, siapa mereka, siapa ini anak ganteng di sebelah saya. Kita langsung aja. Siapa Om? Nama saya Rudi. Saya penggemar VW, saya pemilik bengkel VW Speed Surabaya. Tuh guys. Terus saya hobi VW dan ini anak saya. Siapa nih? Siapa? Ya, saya Reno. Nah, Instagram saya Reno Ardi. Untuk Instagramnya VW Speednya ada di VW Speed Surabaya. tuh guys. Kalau kalian mau benerin VW kalian, bisa langsung ke mereka berdua. Nah, yang sebelah saya ini anak ganteng nih siapa nih? Saya Doni. Kebetulan saya juga salah satu customer juga sahabat lama dari keluarga ini. Oh mantap. Dia ikut karena mau mengasih tahu nih apa aja sih yang ada di VW Speed ini. Oke guys. Oke Om. Nah, Om Rudi ini mau tanya nih Om. Om ini siapa sih Om? Boleh nggak perkenalin dulu? Orang-orang tuh banyak yang tahu Om Rudi wong Jerman ini Surabaya, wong VW ini Surabaya. Terkenalnya seperti itu. Tapi kita nggak ada yang tahu Om Rudi ini siapa, dulunya tuh gimana, asalnya tuh dari mana gitu loh. Kok bisa punya ilmu kayak gini? Kalian kalau bisa lihat nanti ya, kita sinematik ya rumahnya ya, antara menjadi museum VW atau jadi gudang atau tempat tinggal beda tipis guys. Oke gimana Om? Gimana Om? Ngomong zaman pertama kali seneng VW. Tahun berapa nih? Tahun berapa nih Om? Tahun 80. 80, oke. Saya waktu itu seneng dengan mobil-mobil yang 6 silinder. 6 silinder. Oh 6 sebelumnya kayak itu 6 silinder. Artop, Holden gitu. Kita ganti karbu, kita main. Saya dulu seneng dari Surabaya ke Malang. Oh. Malam minggu hanya beli susu jahe telur di kami. Nah, itu antara kurang Ah. kerjaan sama Ya. Om kepingin tes mobil. Beda tipis itu, Bang. Iya, itu Gimana, Om? itu Terus? kita zaman belum ada tol, itu kita bisa sekitar 45 menit lah Surabaya Malang. Tahun segitu 45 menit. 45 menit. Oh, Jadi 45 menit. geber-geberan. 45 menit. Ya, 45 menit. Kenceng itu, Om. Yang waktu Itu kayak iya. Surabaya Tretes itu, mah. Iya sekarang. Nah, begitu saya kenal VW nih, kenal ada teman punya VW, dijual ke saya, tukar motor. Oke, mobil tukar mobil gitu, Ah. Om, maksudnya. Motor. Motor apa, Om? Motor Honda CB. Honda CB. Iya, Honda CB. Jadi saya tukar dengan saya dikasih Berarti Safari. Dulunya Safari. nih Ali Topan kelihatannya nih. Anak jalanan ini, guys, terus. Dikasih tukar sama Safari. Ah. Begitu saya baca-baca majalah VW, ini mesin bisa dioprek sampai gede gitu loh, dengan blok mesin yang sama. Oh iya. Jadi tidak mengganggu nomor apa itu rangka, Nomor nomor mesin, chassis nomor ya, mesin. nomor mesin tidak ganggu. Kita bisa main CC dari 1.200 menjadi 2.300 gitu. Waktu itu. Waktu itu. Padahal udah sampai ada yang tembus 3.000 ya, bener ya? Kalau Tapi itu harus ganti blok. ganti Oh, blok. itu itu ganti blok. blok. Ini sampai 2.300 Om ya? Ya, tidak ganti blok. Wow. Jadi begitu ada yang jual spare partnya, udah ambil, pasang. Nah, mulai dari itu ikut drag race. Bentar. Sebelum lebih jauh. Waktu ngoprek-ngoprek itu memang Om dasarnya dulu ini tukang apa gimana Om? Kok udah pinter banget gitu loh Mas? Saya pernah kuliah di salah satu kuliah. perguruan tinggi di Wah, Surabaya. kuliah lu guys. Ini Di kuliah. mesin. Ini ngomongnya kuliah di panjang urusannya, kita nggak usah sampai situ. Terus Nggak usah gimana? dioprek di kuliahnya. Nah, dari mesin yang dasarnya ada dari sekolah dengan barang yang kita datangkan, mesin kita oprek untuk kenceng gitu. Nah, terus. Ada temen ngajak drag race. Oke,
Oke, Iseng-iseng kita tuh, iseng drag race. Akhirnya ikut yang 402 meter, Pak. Wih, langsung ikut yang panjang 402 dong. meter ya, 402 meter. Berarti mesti ganti gearbox dan lain-lain Ganti dong. gearbox. Nah, kita atur plus rasionya, jadi final gearnya berapa, bannya pun berapa, ketinggiannya berapa gitu. Ya Om, terus waktu drag itu gimana Om? Drag itu awal-awalnya dari klub VW. Itu VW apa? Klub apa itu? Klub Volkswagen Club Indonesia. Sudah? Iya, sudah ada. Pertama kali yang pakai drag race di Indonesia itu adalah klub VW. Oh, oke. Jadi pertama kalau nggak salah di Kemayoran. Itu Om masih di Jakarta apa udah di Surabaya? Enggak, saya di Surabaya, saya nggak pernah pindah Jakarta. Oh, oke. Saya Terus? di Surabaya. Dari Kemayoran saya nggak ikut. Terus habis itu dari klub Volkswagen Club Surabaya. Buat di Kenjeran. Tahun berapa itu? Tahun 90, 90-an. iya 90 berapa ya. Iya. Itu kita bikin di Kenjeran dengan jalan paving udah nggak aman belas sudah. Waduh. Tapi 402. Ya bukan mencetat paving. 402 lagi. 402. Kita Semakin bikin bahaya. Waktu itu gelombang-gelombang juga dong. nggak, masih bagus jalannya. Oke. Masih bagus. Tapi kalau di sprintin terus apa Wah. enggak keluar itu pavingnya Om? Pokoknya rodok nekat lah. Ya terus. Iya. Itu dari klub Volkswagen Club Surabaya ada 2 tim waktu itu. Satu tim yang namanya grupnya Pak Song, satu lagi grupnya Gobret. Oh, Gobret, Om Gobret. Iya, tahu. Satu klub Volkswagen Club ya. klub. Jadi satu klub VW ini kita dua Memang tim. sengajain Ya, nyiapin jadi dua tim. dua tim. Jadi ikut sampai, kalau saya sampai Sentul juga. Kita bikin sampai Sentul. Bali, Malang, 402. Memang kenceng kok 402. Kalau makanya kalau kemarin anak saya ikut drag race 201, ya mari-mari aja lah, aman-aman aja. Kalau 402 ngeri, Kenceng Pak. banget. ngeri. Memang panjang Ngeri. tuh, torsinya Panjang, mesti tinggi terus tuh. Panjang dan finishnya kecepatannya tinggi. Betul. Kalau 201 kan Enggak sampai 200, 130, 130, ya, 150. 140. Tapi kalau 400 bisa 200 lebih. Dua itu waduh kenceng. Tinggal remnya aja, Iya, dengan mampunya. remnya. Kita pakai parasit kok. Pakai parasit dong. Kita pakai. Dan mobilnya nggak umum waktu itu, kita pakai Safari Safari? hitam, iya warna hitam. Mesin ini berapa cc tuh? Pak 2300. 2300. Iya, saya pakai stroke 8 Four barrel. Four barrel. Stroke 82. Waktu itu masih yang di pasar 82 sama piston 94. Sekarang lebih gila lagi ya, gede-gede. Sekarang gila lagi gede-gede. Udah Oke, Om. ampun kalau VW. Kalau mengenai itu udah pengalaman tuh yang di VW ya. Iya, Tahun 90-an itu iya, sudah. 90. Sekarang mau tanya nih Om. Om ini asalnya selain kuliah di permesinan, itu kok bisa sih? Maksudnya hobi banget dengan otomotif itu karena siapa Om? Ada nggak orang yang berpengaruh? Kenapa sih gitu loh? Om ini kok bisa sampai getol banget di mesin? Apakah waktu itu Om lagi ngeliat kan belum ada komputer, belum ada apa-apa ya? Lihat majalah atau aku pengen nih jadi teknisi, atau aku pengen nih jadi kayak orang ini, wah buat mobil apa? Itu siapa Om? Ya, kalau Ya mungkin ini meng-review lagi Om ya. Iya, kalau itu Kita sih. gali otaknya Om nih. Kadang di buku juga itu. Nah, iya, majalah-majalah kita VW. majalah mesin. Ya, kebetulan orang tua saya tuh orang pabrik. Oke. Orang pabrik. Nah, dimana- ini loh yang saya mau tahu gitu loh. Siapa sih gitu loh? Ini yang melahirkan orang ini nih siapa gitu loh. Kok begitu nekatnya, bukan hebatnya. mobil, Oke. bukan mobil, di pabrik gula. Oke. Pabrik gula, jadi tiap hari saya mainnya di pabrik gula, saya tahu mesin-mesin bagaimana. Akhirnya saya hobi dengan besi itu, hobi. Otomotif ya. Om? Otomotif, akhirnya ke otomotif gitu. Mulai dari motor mungkin Om. Motor nggak dioprek Om? Motor dulu go-kart juga zaman-zaman tahun segitu. Iya Om. Ngeri kalau go-kart tuh, kalau itu saya ngeri ya. Ada teman dulu waktu di Malang balap, ditabrak dari belakang, go-kartnya loncat, Aduh. kena punggung gitu loh. Tahu. Nah itu yang saya ngeri. Itu ngeri. Makanya yang ngeri-ngeri lewat dah. Mendingan jadi panitia. safety aja ya, Om. Jadi panitia. Dari dulu udah jadi panitia gitu udah sering Om ya? Iya, kayak motocross, Event-event gitu ya? event motocross zaman dulu, zamannya Popo Hartopo almarhum kalau nggak salah. Oh, ya. berarti bareng Iya. sama bapaknya Rifat itu berarti? Dia. Ya, bener ya? Iya.
tahun-tahun segitu. Jika Gila. tahun segitu ikut apa tuh ya? Kalau Brawijaya Rally. Oh iya, Ya, tahu, tahun-tahun segitu. itu sampai jadi panitia sampai akhirnya Betul. nurunin sendiri Iya. mobil gitu ya. Akhirnya turun ke anak saya. Belum. Kalau Rino nanti aja Om. Kita ngorek Om dulu ini karena kan Masih banyak kayaknya. Om. iya, karena bener aku ini jujur aku pernah nyervis di Om tuh cuma sekali. Waktu bareng sama Iko. Oh, Iko, ya, Iko. Bener nggak? Ya. Si Iko itu waktu rumahnya Om masih yang di di sana. Di Rungkut. Yang di Rungkut sebelah sana. Itu aku bener-bener cocok gitu loh. Soalnya kan sudah dipasang di mana-mana, di setting di mana-mana nggak jadi itu mobil. Gitu akhirnya waktu di Om itu jadi waktu itu VW ku tuh 1302 LS. Punya aku tahun 72. 72 ya. Iya. Itu pakai 2 barrel kadron, cuman struknya tinggi, jadi setelannya susah kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya sama Iko tuh disaranin pergi ke Om Rudi waktu itu. Akhirnya udah jadi di Om Rudi udah enak. Nggak sempat ikut balapan, ditawar orang. Namanya kita broker ya Om ya. Lewat. Kelihatan Lewat. cuan dikit, untung Iya, dikit, sikat Om. lewat, iya. Kalau nggak bisa jadi kayak gini sekarang ya kan. Nah gini Om, aku mau tanya Om. Om waktu itu merit umur berapa Om? 31. 31. Iya, Cukup lama lama nih. bujang. Cukup lama nih. Kesenangan bujang nih ceritanya. Anak jalanan guys. Terus setelah merit itu pendapat istri gimana Om mengenai pekerjaan Om ini? Karena ini sering loh Om. Ini secara tidak langsung netizen itu kadang-kadang juga kepingin tahu gitu loh. Apakah sebagai profesi kita sebagai otomotif itu bisa nggak sih? Gitu ke depannya itu bisa Ada nggak sih? perjanjiannya itu. Oke. Ini yang perlu dikulik nih guys. Ada perjanjiannya. Ya. Jangan sentuh mainan saya. Oke. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini saya anggap mainan, jadi kayak VW itu toys bagi saya. Jangan sentuh mainan saya. Kalau ibunya anak-anak kerja ya udah kerja dulu di apa itu BI, Bank Oh. Internasional Indonesia. Oke. Jadi jangan sendiri-sendiri ya kalau Oke. tidak bersentuhan, tidak ada protes. Kalau misalkan apa ya, kalau kita sudah terlalu serius banget kan Iya. nggak ada Nggak bisa diganggu. nggak bisa diganggu. Yang penting dapur jangan meledup. Iya, cuman satu, ada acara event, acara VW Iya. di luar kota, misalkan ada jambore, berangkat sekeluarga. Wah, Gitu. seru. Sama anak-anak. Jadi waktu berlibur bener-bener liburan ya Om. Ya, sama keluarga. Family holiday ya. Gitu. Tuh guys, dengerin tuh. Jadi buat kalian yang mau memulai usaha otomotif, jangan takut. Yang penting tuh komitmen di awalnya gimana. Betul. Bener ya Om? Tapi nggak gampang guys. Bisa dijalani sendiri aja. Nah, sekarang ini kita mau ngomong nih Om. Waktu dulu sampai punya sebutan Rudi Wong Jermani Surabaya. Itu kenapa Om? Om inget nggak? Saya ini punya cerita sih Om. Dan saya tahu cerita itu gitu loh Om. Dan ini yang menyebutkan ini salah satu anak VW. Sampai ngomong gini, wes kon nang Rudi Wong Jermani Surabaya arek VW. Paling jago. Ingat gak Om? Om menciptakan sesuatu pokoknya Om. Ini sengaja saya masih teka-teki Om. Apa ya? Om ingat gak? Siapa yang bisa nyeperin paling ceper? Oh. Bener gak? Iya gak? Ini Iya, kita kulik iya, lagi deh Om. iya. Jadi keahliannya ini bukan mesin aja guys. Sampai nyeperin itu the best ini. Paling the best, gak tahu Iya. diapain itu. Ya, saya masih ingat ya. Dan tetap empuk. Waktu itu Iya gak itu? salah satu customer, ya mungkin Dio ya, mungkin ya. Nah, Dio itu. Sama Dio. Om Isa itu. Ya, Om sama Om Dino, Isa. Om gila-gilaan, Iya. kepengin lebih ceper-ceperan kan? Iya, Bisa sama iki. Siapa jenenge sing duwe mobil kondisi itu? Om Wendra. Wendra. Wendra tuh gila juga tuh. Itu kan paling ceper tuh mereka dulu. Ntar lagi ini nih, Kombinya ini. Ini kombi yang nih. habis nanti. saya kasih alat untuk naik turun. Ersas. Enggak. Oh, Mekanik aja pakai Statik dinamo. semua ya? Iya, pakai Oh, dinamo. dinamo. Jadi pakai elektrik lah. Yang depan, yang di belakang masih pakai Pakai putaran kunci. tangan. Putaran pakai tangan. kunci. Kebetulan ada teman yang dokter suka nih mobil DC ini, surat komplit dengan Pickup nih, Om, ya? pickup. Dengan mobil ini unfinished. Jadi dari bengkel-bengkel unfinished
kebetulan ketahuan sama teman yang dokter ini dibeli. Hmm. Jadi Diterusin. terusin dengan perencanaan orang yang lama, mekanik yang lama. Saya cari-cari mana yang masih bisa saya pakai, sama saya tambahin gitu. Jadi Ya. biar nggak terlalu mahal ya, gitu. Gimana Om, mengenai cerita itu? Nggak capek Om. Masih banyak ini ide-ide. Oke. Ya Om. Nah makanya itu kenapa sih Om kok sampai dapat sebutan wong Jerman Surabaya, sampai katanya nyeperin tuh body dilepas, dinaikin apa gimana sih ceritanya Om? Ya kebetulan waktu itu tempat kita lebar ya, tempat Ya. kita lebar. Jadi hampir disebut one stop shopping. Jadi kayak memperbaiki mulai bodi, kaki, pengelasan, mesin, kabel di tempat sendiri sudah. Jadi kabel ya saya setting sendiri, kabel malam kita setting, kalau mesin ya kita kerjain gitu. Jadi ada workshop tertentu yang kita pakai dulu tuh Candi Jaya. Baik, kerjaannya bagus. Jadi clearance yang di mesin itu pas gitu loh. Jadi clearance saya pakai untuk daily use atau clearance metal-metalnya untuk dipakai balap. Jadi langsung selesai setting ajar untuk dibalap nggak ada rusak. Karena clearance-nya itu pas gitu. Gitu ya. Dan kebetulan workshopnya juga pas gitu sama saya. Keren. Kalau mengenai yang ada cerita lagi nih Om. Katanya Om ini yang menemukan sesuatu gitu loh Om. Apa ya waktu itu ya? Aku tuh sempat kedengeran gitu Om. Ide VW diapain gitu loh. Aku lupa apa ya. Engine-nya atau apanya? Engine-nya kalau nggak salah Om. Engine apa ya? Yang Om rakit apa gitu, dan itu cuman bisa di Om aja gitu loh. Di orang lain belum ditemuin. Shuffle lah Mas. Iya, Sebetulnya kalau nggak salah itu kalau nggak salah. Shuffle pins. bukan saya nemuin ya. Kita baca Om mempelajari di yang mana yang iya, terbaik Om lakuin gitu. Iya, di majalah-majalah VW. Hah? Karena di buku-bukunya orang yang di Amerika gitu. Ada namanya shuffle pin di bloknya itu. Ah, Gunanya untuk memperkuat supaya mesin ini nggak gerak gitu loh antara Getarannya. sisi satu sama sisi lainnya. Jadi pas terus, dipakai kencang pun, dipakai RPM tinggi pun enak ya. Om? selalu pas dan enak dan awet. Gitu. Nah, Yang itu penting juga iya awet. saya juga dengar itu. Nggak tahu diapain gitu loh, Bro. Ini. Aku ya cuman dengerin waktu itu. Karena kan aku memang bukan fokus di balapan waktu itu. Cuman sekedar pakai. Kalau mau sih mestinya VW harian pun pakai shuffle pin. Oh. Jadi lifetime-nya tinggi. Cuman saya dulu rugi sebenarnya. Bikin gitu tuh rugi. Nah, ini Bro. Ini yang namanya orang seniman. Orang, ini saya ngomong, kalau kamu mau kerja yang berhubungan dengan hobi, nggak mungkin bisa kaya Bro. Udah pasti itu Bro. Kalau kamu jadi kaya, jadi pengusaha. Kalau kerja hobi kayak saya, kayak Om Rudi, kayak anak-anaknya nih, nggak mungkin Bro bisa kaya raya, nggak mungkin Bro. Yang ada, kita kan mencoba-coba. Iya. Kalau rugi udah kita tanggung sendiri, udah gitu. Iya, mesin itu kalau dikompletin seperti ide di benak saya nih, Nggak ada jadi habisnya. awet, Oh jadi awet. jadi awet, nggak turun mesin. Karena VW itu terkenal mesti kelihatan bocor, Nah. tes. Itu Ya, tergantung bocor. ketelitian, Ah. Oke. kebersihannya, teliti, terus sama namanya nutsnya, baut-bautnya itu kalau ada yang dol harus diperbaiki. Semua. Nggak boleh ada yang dol. Satu aja. Nanti usianya jadi lifetime-nya pendek. Oh gitu ya. Iya. Terus kalau mau sih ya diperkuat dengan shuffle pin tadi. Oke. Kalau udah pakai shuffle pin, cc besar, udah. Kalau mengenai suspension, kok bisa ceper empuk itu gimana ceritanya sih Om? Karena bener loh, ini yang keluaran dari Om Rudi itu VW-nya ceper-ceper empuk-empuk. Yang keluaran yang lain mentul-mentul Om, beneran Om. Katanya waktu pertama kali tuh Om yang membuat apa itu namanya? Yang depan tuh balak tuh loh, Nah, Brehnya itu ya. di Nero. Oh, di Kan waktu Nero, itu belum ya, masuk nih ke zaman sini di kan? Nero Belum Udah itu ke belum Nero. masuk ke sini, orang-orang belum beli yang asli ya kan? Itu tahun Ya. 90-an lah. Ya, kita main Nero itu kan belum terkenal. Belum ada yang berani motong-motong. Ini orang satu nih, motong-motong nih. Kayak motong daging aja dia. Selama masih besi masih bisa disambung. Iya, Kak. Saya itu prinsipnya Gitu gini, ya intinya ya? selama masih terbuat dari besi bisa di welding disambung. Kalau mungkin terbuat dari kayu mungkin bisa dibuat. Yang susah itu ya. Dilem kayu juga kacau ya. Oke, Om. Terus apa sih Om kasih wejangan sama anaknya nih kok bisa sekarang dia jadi hobi banget gini Om?
Satu biar nggak keluyuran. Biar ada kerjaan. Biar nggak keluyuran. Boleh tanya nggak nih sama Reno nih? No. Majuan. Nah, no. Boleh tanya nggak nih? Kamu umur berapa sekarang? Sekarang umurnya 27. Nah, sekarang menurut kamu kerjaan papamu ini gimana? Enak, Jangan lirik-lirikan deh. kayak mainan sih, memang bener kayak Bapaknya mainan. jangan lirik-lirik anaknya. Kayak mainan ya? mainan, iya. Memang udah turunan nih ceritanya. Iya. ya? Padahal Menurunkan dulu ilmu nangis dia. kalau dengar suara mesin. Masa, Bro? Zaman Dulu TK. pernah Drakris di Kenjeran yang pertama saya peran Pak Song gitu. Dia masih kecil, masih 4 Masih tahun TK atau kok kalau nggak salah itu. 2 tahun ya. Iya. Wah, Mas bisa baru jalan Pak, baru jalan. Mesin di starter kan kita pakai corong panjang ya. Iya. Suaranya kayak gitu. Bro, nangis. Nangis. Ya, Ketakutan nih. Sekarang dicariin Itu tes jantung, Bro. Tes jantung gitu. Beneran. Sekarang lu cariin suara itu ya. Gitu, iya. Nah, Reno sendiri nih ngelihat papa tuh sebagai sosok gimana? Kan papamu selama ini nggak pernah dong tahu kamu mau ngomongnya nggak. Sekarang lu ngomong terus terang, nggak apa-apa ini kan di YouTube. Nggak mungkin lu digampar di sini, nggak mungkin. Kan ada syuting. Menurut kamu sosok seorang papamu nih gimana? Jangan singkat-singkat, gua gampar. Bukan dia gampar, gue yang gampar. Gimana, Bro? Gimana ya? Ya memang diajarin sih kalau di mobil, ya kamu jangan sampai gimana, harus teliti lah. Kita kan punya brand sendiri, jadi gimana kalau kita Lu bikin. udah mulai bongkar-bongkar mesin sendiri, Om? Sudah ngerakit sendiri. Sudah ngerakit-ngerakit. Harus udah teliti gitu. mulai ya 3 tahun yang lalu Iya. ini. Ilmu, Bro. Mahal. Ilmu mahal ini, Bos. Iya. Terus Ya itu. kamu mulai seneng tuh mulai kapan? mulai kecil zaman dulu kecil gitu. Iya dari kecil mainan bau bro. Iya yang kalah. Iya gendong ya. Oh iya, Kita bari di bengkel. di bengkel teman-teman main kan bareng-bareng, ada omnya Om Tino, Om Dio tuh apa. Ini momongannya Nah, kita ini ngerakit. guys, ini Om Doni ini katanya mau ngomongin, kita mau tanya nih. Menurut kamu mereka berdua ini gimana? Ya jadi kan gini. Sosok seorang Iya, gimana iya. nih, Bro? Gimana? Ya lucunya emang dari 3 putra putrinya beliau ini memang yang paling into VW atau engine ya memang si Reno. Dari kecil memang dia main aja oli sembarang kali udah dari kecil emang dia nggak tahu kenapa. Harusnya kan kakaknya juga cowok kan, aku pikir kakaknya bakalan lebih Gila. banyak Duluan, info iya. gitu lah, harusnya kan duluan gitu maksudnya. Tapi enggak ya, kakaknya main diri, main motor, main apa, tapi enggak terlalu sama kita Yang paling gitu. kecil Reno. Bukan Cewek, ada ada lagi, cewek. ada. Oke. Sebenarnya satu lagi, awal saya didik anak saya itu di jalan, nyetir mobil. Saya ajarin di perumahan. Saya ajarin, habis itu saya lepas. Coba kamu harus taat lalu lintas. Jadi mau nyali pada klaksonnya, mau belok harus drifting. Itu yang saya tanggung ke dia. Harus sopan santun di jalan. Jadi belajar dari etikanya Iya, dulu ya, Om betul. ya. Jangan Habis itu langsung ke mau mesin. galu-galan sih enggak apa-apa Iya. dengan etika Kalau gitu. touring gagal-galan. Kalau Kacau. Serius Pak, memang dulu tuh enggak mungkin dibilang Jerman juga salah satu brandnya kuat sekali kalau Iya. maksudnya dibilang orang Jerman tuh karena ya kita satu klub ini kan ngawur semua mobilnya. Enggak ada yang tinggi, semuanya paling cuman sak sipo gitu kali ya. Iya, Tingginya orang cuma segitu kali ya. Kalau nggak Tapi kerenjak nyetirnya tinggal enggak orang seru ya. dalam, Pak. Wih, Oh, wah. orang dalam. Jadi kalau pas kita touring kan kadang-kadang kan sekarang klub VW kan ada banyak di Surabaya ya. Nggak cuman kalau kita kan malah kecil, klub kita kan cuma sedikit 5-7 orang paling mobilnya. Ketemu dong di jalan gitu kan. Sama-sama berangkat misalnya ke Jogja gitu acaranya. Ketemu di jalan tapi mereka kan pelan-pelan ini ciri-ciri knalpotek ini. Knalpoteknya seganceng kabeh. gitu. Terkenal kenceng-kenceng dulu. Ngawur. Gitu ya? Kacau gitu. Pokoknya kalau dari belakang tuh kelihatan ada api cerak. Ini baru seru ya. Mantap. Worry bro. Gila. Pernah kita ke apa Purwokerto dulu Mas ya. Sampai Jogja tok itu petang jam ya. 4 jam lah salah. Jogjanya tok. Dari Surabaya Enggak ke ada Jogja. enggak ada tol loh, Bro. Belum Nggak ada tol. loh, Bro. Surabaya Jogja. Iya, belum ada tol. Surabaya Berangkat Jogja jam 4 jam kita. Semestinya kalau misalnya orang wajar 6 jam. 6 jam. Ya, 6 Iya. jam lah ya kita. Iya. Oh, gila. Tapi Tahun berapa, Bro? Purwokerto tahunnya 7 jam lebih dikit. Tapi dulu ada persyaratan. Klub kita ini ada persyaratan. Paling enggak boring piston Iya. pakai 92. Iya, soalnya kan nggak nutut kalau nggak ya. Iya, kalau Iya, enggak nanti 92. iya harus Nggak belum bisa
Camp lo itu buat harus teknisi, berapa? ngapain bingung, ya nggak sih? Sebelum berangkat touring kita pasti Cek. dipastikan semua ke bengkel semua, make sure semua. Prepare. Tapi ya memang engine-nya semuanya bikinannya Mas Rudi juga ya. Dan Jadi nggak ya ada yang mogok. standarnya pasti seperti itu. Udah, waktu touring bersama itu gimana karakter mereka berdua nih? Akur apa gimana gitu atau sering berantem? Nah, udah jangan ngeliatin dia. Dia masih jangan- kecil om, Oh, masih gitu ya? tidur Iya. mesti. Kalau sekarang Kalau sekarang akur, akur ya. sampai sekarang akur. Sekarang akur aja berdua ya. Iya. Ini saling membantu ya. Iya. Reno nih juga kalau aku ngeliat sih juga memang future-nya Om Rudi ini bakalan gitu loh. Ya aku sih berharap juga VW Speed ini harus terus jalan gitu loh, harus keren terus karena bener-bener Om, aku tuh masih punya cita-cita juga masih keinginan bikin VW lagi gitu loh. Tapi gitu, Racun. ngeracun, Ngeracun. bener Om. Kita nih ya habis jual VW udah bosen, aku bosen. Sebulan aja lihat Bikin VW lagi. orang, aduh kok bagus ya, gitu. Kok lucu ya, kok gini ya, mesti gitu. Nah, kalau dari Om Doni sendiri nih Om, mengenai per-VW-an hari-hari ini tuh gimana? Jadi nggak ada sangkut pautnya nih sama Om Rudi. Maksudnya aku mau sebagai pecinta, sebagai apa ya pemakai VW itu gimana Om? Menurut Om? VW ini sekarang semakin semakin eksklusif jadinya karena memang Dia udah masuk Bukan- dalam klasik premium Iya. high gitu Iya. benar. Ya. Iya. bukan mainan yang murah sekarang. Kalau dulu, Dulu pada saat mungkin, saya main mungkin ah. waduh Dapetinnya VW mah- mungkin bisa di selokan-selokan kali ya. Iya. Kita ngomong begitu ya. Gali tanah keluar VW. Nah, sekarang yang punya VW Iya. itu gila-gila loh. VW dulu mungkin nggak sampai 10 juta dapat gitu paling zaman dulu ya. Saya waktu SMP tahun 96 itu aku beli VW 1302 aku di Jakarta kena harga 13,5 juta Om. Saya bawa dari Jakarta ke Surabaya, saya setirin sendiri sama temen saya itu. Sekarang Om, hei, boro-boro. Iya, VW. Boro-boro 50, 70, 100 gak dapet Om. Iya, 100 Dapat nggak bahan itu biasanya. Dapat bahan. Iya. Betul bro, dapat bahan. Jadi buat kalian-kalian yang lihat channel ini hari ini, kalau kalian mau berniat nyari VW, menurut aku loh ya, cari yang sudah Jadi. jadi atau enggak sudah tengah-tengah lah. Iya. Tinggal nerusin. Kalau suruh dari nol, siap-siap aja dulu. Iya, setahun ini belum tentu jadi. Iya, Iya, saya tahun menurut kemudian. saya VW ini sudah masuk ke dalam high premium Iya. klasik. Ya, Iya, yang betul. nyari juga kalau masih punya ini harta karun guys. Kalau kamu lihat di belakang ini, Safari dulu cuman berapa, sekarang berapa Om? 100 lebih Om. Iya nggak sih? Kodok, wih 100 lebih, 150 lebih menurut aku sih. Nah, gimana menurutmu? Lanjut lagi nih. Iya, iya. iya. Per VW-an gimana? Semakin seru sekarang sih. Banyak sih pengen ikut, pengen gabung, pengen memiliki itu kan banyak ya. Iya. Tapi ya balik lagi karena unitnya sendiri juga terbatas, ya kan semakin terbatas juga. Lalu juga kalau mau main dari sekarang juga harganya Gila ya. spare part dan teman-temannya itu udah kayak nggak masuk akal. Ngeri, menurut iya, saya. Iya, Nah, nggak masuk akal. Nggak Kalau masuk zaman akal. dulu kita bangun VW, mesin-mesin semua blok paling ya nggak sampai 10 bisa jadi loh. Iya. Sekarang nggak bisa guys. bisa. Lebih banyak sekarang. Minim 20. Itu baru jadi Om, belum setting, belum apa-apa loh itu. Belum body. Belum. Buildingnya, painting, Gila sih. Memang. setting karet-karetnya. Widuh. Memang kalau aku ngomong per VW-an ini majunya pesat. Apalagi kena pandemik ini ya. Iya. Orang-orang yang pada gelo-gelo, pada keluar semua tuh yang punya VW. Kalau aku Nggak ada touring loh padahal ya. Nggak ada. Nggak ada touring. Nggak ya, ada, betul. Om. Tapi mereka meet up, meet Iya, up, meet sibuk up. benahi Iya. mobil-mobilnya. gitu. Mungkin karena tingkat kengangguran dewa ya kan. Nganggur banget. Iya, iya, iya. Jadi waktu ngeliat garasi masih punya VW gitu rasanya seneng banget Iya. Om. Kepengen dijalanin Ya lagi. gitu ya banyak yang kena racun ya. Banyak loh. Jangan saja gitu. Saya ngeracunin udah banyak yo. Salah satu teman kita juga ada kan. Iya. Pasing gitu juga lagi garap loh. Saya sebenarnya juga lagi bikin rencana nih dan ngumpulin spare part untuk kalau misalkan udah pandemi berakhir ada drag race ya. Kalau 201 ya biar turun lagi lah, biar rame Iyalah. lagi dunia. Waktu Drag 2019 apa 18 ya? Om dapat ya? Dapat Renault yang 16. Di kampus C. Di kampus Di Kenjeran ya. bukan Om. Ingat gak balapannya di ini?
Di ini UPN. deket UPN. Oh, UPN. Om Doni ya. yang nyetir Om Om Doni. Doni. Iya. Kan belum bisa Yang- kan Om Doni yang main. Slalom itu masalahnya Oh bukan. bukan yang Salah, drag race bro. maksudnya dia. Ada yang drag race. Kalau yang slalom aku, cuman dulu kendalanya las ya Mas ya. Anu, LS. Karena itu kan Wah, mau nggak mau ya. Kita las. LSD-nya siapa mau pada cepet Iyalah. Siapa ya? Iya, akhirnya LAS. Makanya LAS putus lagi LAS. VW itu toys dah, mainan senang ya ya. mainin ya. Mainan. Tapi buat kalian yang suka hobi otomotif, kenapa saya selalu ngangkat VW? Kayak kemarin Folkwise saya angkat. Karena menurut saya VW itu yang paling legend. Menurut saya. Memang banyak brand-brand Amerika ya kayak Impala, Chevrolet ya kan kayak gitu iya. memang banyak. Cuman yang familiar rasanya tuh VW. Yang saya dari kecil mungkin dari SD saya taunya VW itu yang klasik, lucu menurut saya. Ya, Sampai banyak, sekarang ini. banyak yang seneng anak kecil aja kalau Betul. lihat VW kodok, Seneng, mesti kodok. pegang-pegang, Nggak ada yang gitu bilang ya. Ferrari kata apa nggak ada. Nggak ada om, nggak ada. Nggak ada. Gitu anak saya aja, saya juga bingung kenapa dia juga suka VW. Padahal saya nggak nularin. Saya punya, cuman kalau dia naik VW itu mesti sampai rumah mesti ngomong, ayo papi naik VW, naik VW. Padahal nggak enak. Ayo jujur enak apa enggak yo? Nggak enak guys, cuman Udah nggak power steering. iya udah nggak power Udah steering, nggak pakai ABS. tapi nggak tahu kita tetap jatuh cinta aja sama VW. Makanya itu dari sini bener-bener sama-sama penggemar VW, kita sama-sama suka. Saya mau ngangkat tentang VW ini. Kita mau ngomong lagi nih sama Om nih. Om, kalau menurut Om untuk saat ini, zaman-zaman sekarang ini, lebih baik main VW apa? Kalau saya sih Karena ini kalau berhubungan dengan saran menyimpan nih, harta karun kan. Jadi gua cari tahu dulu untuk guys. untuk VW yang sedan, kelas sedan pre 67. Kelas Under under 67. di bawah 67. Jadi syukur-syukur Tuh kalau guys, dapat dengerin nih. Ini ini dari kalau ini dapat perintah. split ya, dapat split atau enggak dapat Susah oval. Om. Dapat 60. Kali ada yang masih nyimpen di timbun. Ya. Oh iya? Iya, kapan hari itu ada temen dapat apa itu? Tipe 3. Oh iya. Tipe 3 kondisinya komplit, mesinnya ada 2 biji, 2 biji. gudangnya di tempat yang punya Ferrari. Lu kan bingung kita. Ini dapat kabar dari Reno. Iya. Itu Ngeri bro harganya bro. Iya, nemu. Tipe Gearboxnya dapat 3. 2. Matic sama tipe 3 itu varian. Ya varian ya. varian. Ada matic ya? Dapat Varian Matic, itu iya. Tapi di bawah langka masih juga. simpen. Langka. Udah mulai langka. Cuman spare Aku part. aja nggak pernah tahu itu. Iya. Nggak pernah tahu aku tipe yang ngomongin nggak pernah tahu aku. Tipe 3 Varian, varian. tipe 3 varian. Itu dulu dibekil di belakang. Dipotong. Saya potong. Potong ada. Karena Siapa orang bajingan? Siapa orang bajingan itu? Masa kecil tuh pakai tipe 3 juga. Cuman ya silang VW itu juga sekarang. naikan yang paling enak sedan itu tipe 3. Oh tipe 3. Saya dulu punya 411, tipe 411 Iya, di atasnya sekarang varian. Potong juga. Potong. Terus satu sedan lagi potong, kita jadiin limo. Masih ada limonya. Yang warna Lagi hitam kita itu? perbaiki. Yang putih. Oh yang putih. Ya, Iya, iya, kita iya, lagi iya. perbaiki. Kita lagi perbaiki. Terus kira-kira apa lagi om? Ini harusnya dikasih tahu ilmu-ilmunya gitu loh guys. Ya, apa ya? Kalau bisa sih komplit lah kalau beli VW itu jangan. Jadi semua tipe ada gitu loh. Iya, bisa. kalau Karena bisa. memang semua tipe ini legend ya om ya. Legend. Ah, itu. Varian, Terutama Safari, kombi. Kombi yang terus kodok sendiri ya. kombi yang kumis terutama. Kumis, ya. Yang kumis. Kalau kayak Passat itu apa sih om? Passat mobil VW yang pendingin air tahun-tahun 74, 75 itu ya, dulu saya potong juga. Itu yang pertama kali Passat itu yang pakai radiator ya. Pakai enggak, dulu ada K70. Oh K70. K70 itu setara 411. Dulu yang banyak di Surabaya itu angkatan laut. Angkatan laut. Angkatan laut. Jadi K70 itu mesinnya pakai air, pendingin air, pakai radiator. Itu enggak banyak penggemarnya itu. Nggak banyak penggemar Nggak ya? banyak penggemar. Karena mungkin sulit ya. Atau nggak Nggak sesuai tahu. dengan proporsionalnya mungkin. Kadang-kadang apa soalnya nggak dapat kali ya kalau VW di Jadi Kayak kayak Jepangan gitu kali ya. Iya, rasanya kok sekarang buktinya kayak New Beetle gitu kan nggak begitu banyak Iya. peminatnya karena sudah pendingin air. Betul. Water ya, bukan air udara. Kalau menurut aku juga varian VW yang paling terkenal ya kombi, Safari, varian, kodok. kodok. Di atas itu rasanya jarang ya.
Iya. Yang model-model sedan kayak Golf ya apa? Golf ya. Itu sudah rada jarang sih kalau menurutku. Kayak Golf gitu MK berapa itu? MK1. MK1 itu pernah tuh ada yang punya anak Jakarta sih keren-keren ya pakai velg BBS. Iya, itu pendingin air itu aja. Itu pendingin air. Pendingin air, pakai radiator. Itu pun booming karena sekarang ini loh menurut aku Om. Paling sekitar 5 tahunan mendatang ini baru booming MK1 itu. Dan sudah jumlahnya sudah sedikit. Iya benar. Sudah banyak yang sudah Dipotong. habis dipotong. Iya betul. Bagus-bagus tapi Iya. mesinnya. Makanya itu guys, kalau saya ngomong VW salah satu mobil klasik yang cukup di kantong tapi permainannya cukup high class. Kalau saya ngomong loh ya. Karena mobil klasik yang lainnya ngeri-ngeri harganya ya kan mentahan udah ratusan juta. Yang bisa kita jangkau puluhan juta, jualnya ratusan. Itu guys yang kita cari, oke? Dan ini mau tanya lagi nih mengenai, masih inget nggak Om VW yang pernah Om gandolin? Dalam arti gini, udah disayang, ditawar orang habis-habisan, akhirnya dengan berat hati dilepas. Ada nggak Om? Tapi masih ada ya kayak gitu, kayak aku pick up itu ya. Sebenarnya ada. Waktu itu sayang banget. Ini saya belum gali nih dia harta karunnya apa aja nih guys. Dulu saya ada Dakota pickup. Dakota pickup. Dakota pickup. Double cabin atau pickup? Enggak, single cab. Ya, kebetulan dia yang beli teman juga, dan misalkan saya bermain ke kotanya dia mau pakai itu, welcome aja, boleh. Itu yang di Bandung sekarang bareng. Itu udah kesayangan tapi dibeli sama orang. Iya. Dia rencana kita bangun sampai habis, waktunya nggak ada gitu. Jadi dengan kondisi masih setengah jadi atau apa, dibeli teman. Keren Om. Ya. Kalau sekarang simpenannya apa nih Om? Itu saya lihat tadi Om harus jujur. Simpenannya apa? Saya udah lihat tuh Om di dalam Om. Jujur Om. Ya sesuai tahun lahir saya lah, Tahun berapa Om? 57. 57. Iya, itu oval 57. Itu yang di belakang Bulan nih. Januari Iya, itu. tadi ya. Oke nih guys, kalian bisa lihat nanti sinematiknya. Ini rumah, apa museum, beda tipis guys. Waduh Iya, gila rumah, tuh bareng-bareng. gudang, garasi. Jadi satu ya. Menyatu soulnya. Soulnya menyatu. Bahasa apa itu? Tapi Iya, gini bikin awet muda kok. gitu ya Om, ya. Ya, awet muda. Ya baru ngeliatin ngopi terus ya Om ya. Ya kayak saya ini jujur sudah lumayan lah saya tinggi, cuman umurnya. Cuman ya orang-orang taunya saya seneng-seneng terus gitu mainannya. Oke guys, itu macamnya dari varian perotomotifan hari ini adalah kita mengangkat lagi tentang VW Volkswagen. Salah satu varian yang top banget, salah satu pilihan mobil yang mungkin bisa kalian miliki. Jangan lupa kalau kalian ke Surabaya, ayolah mampir ke VW Speed. Langsung ke Instagramnya Reno atau enggak ke VW Speed, bener ya? Ini Instagramnya apa Om? Doni_B_. Nah, kalau kalian mau nakal, hubungi dia. Iya. Dia salah satu yang punya kafe di mana Om? Di Spasio, Nah, namanya apa Om? Love Kitchen and Lounge. Nah, kalian bisa mampir ke sana, minum, makan di sana semua. Oke guys, itu tadi bincang-bincang kita seru banget. Kalau kalian kepingin lihat perotomotifan berikutnya, langsung dong klik lonceng itu. Jangan lupa subscribe, like juga komen. Oke guys, jadi tetap stay tune di Race Channel di konten Masih Inget Nggak bersama dengan saya Raymond, dan ini para tamu-tamu yang seru. Goodbye.